Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burhanuddin Firmansyah. Saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tentang Sistem Informasi Manajemen dari dosen pengampu Ibu Sri Hasutik, SOS MM. Di sini saya mendapatkan bab 2 dengan materi eksistensi teknologi informasi kini dan esok. Kita lanjut saja ke pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi pada umumnya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan teknologi apapun untuk membantu manusia dalam mempermudah dan menjalankan kehidupannya, termasuk di sini adalah membuat, menyimpan dan mengomunikasikan dan atau menyebarkan berbagai jenis informasi. Teknologi informasi merupakan teknologi yang memiliki fungsi untuk memperoleh, memproses data, menyusun, mengolah, menyimpan, dan mengubah data dengan aneka cara sehingga didapatkan informasi yang bermanfaat serta berkualitas. Pengertian teknologi informasi menurut Martin et al. Martin et al. Pada tahun 2005 mendefinisikan bahwa teknologi informasi merupakan kombinasi teknologi komputer yang tersusun dari perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk memproses dan juga menyimpan teknologi informasi dalam melakukan distribusi informasi. Jadi teknologi informasi adalah alat khusus untuk membantu manajemen dalam mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan mengambil informasi yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Yang selanjutnya yakni tentang peran teknologi informasi. Teknologi informasi sering disingkat dengan IT, mencakup beberapa aspek termasuk pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, pengumuman, analisis, dan distribusi informasi. IT memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia, seperti pendidikan, pemerintahan, ekonomi, perdagangan, dan hiburan. Kemajuan dalam teknologi informasi adalah hasil dari revolusi industri 4.0 yang berbasis pada teknologi dan informasi. Berikut ini adalah peran utama teknologi informasi dalam berbagai bidang kehidupan manusia seperti yang dijelaskan oleh Hasan pada tahun 2001. Berikut adalah 5 peran teknologi informasi. Peran teknologi informasi dalam bidang keuangan dan perbankan. Peran teknologi informasi dalam bidang keuangan dan perbankan adalah menunjang dalam keberhasilan kegiatan operasional dari organisasi atau lembaga keuangan atau perbankan seperti bank dalam hal sistem informasi yang handal untuk mempermudah nasabah dalam mengakses layanan yang disediakan oleh lembaga keuangan tersebut. Dan kedepannya kegiatan operasional akan sangat tergantung pada teknologi informasi secara online. Yang selanjutnya yakni tentang peran teknologi informasi dalam bidang perniagaan dan perdagangan. Sedangkan peran teknologi informasi dalam bidang perniagaan dan perdagangan dapat kita lihat dari terkait dengan digital marketing, electronic commerce, dan e-commerce. David Baum mendefinisikan terkait dengan e-commerce merupakan satu dinamis teknologi, proses, dan aplikasi bisnis di mana menghubungkan antara perusahaan dan konsumen serta komunitas tertentu dengan melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan juga informasi yang semuanya dilakukan secara elektronik. Baum pada tahun 1999. Selanjutnya, e-commerce akan menjadi pilihan yang sangat menarik bagi sebuah organisasi atau perusahaan karena beberapa manfaat, diantaranya adalah untuk memperoleh pembelian lintas wilayah, dapat menghemat waktu, dapat meningkatkan market, e-commerce dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, dapat mengurangi biaya operasional, dapat mempersingkat waktu produksi sehingga efisien,
selalu mempermudah pembayaran karena dilakukan secara online. Peran teknologi informasi dalam bidang pemerintahan. Peran teknologi informasi dalam bidang pemerintahan adalah bagaimana penggunaan teknologi informasi yang digunakan untuk dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak lain. Istilah yang digunakan adalah e-government. Penggunaan teknologi informasi dalam bidang pemerintahan menghasilkan berbagai hubungan baru seperti G2B, Government to Business, G2C, Government to Citizen, dan G2G, Government to Government. Selain itu, manfaat e-government yang dapat dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat antara lain yakni 1. Peningkatan dalam hal hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku bisnis terkait dengan adanya keterbukaan, sehingga hal ini akan menyebabkan adanya keterbukaan sehingga menghilangkan rasa saling curiga terhadap semua pihak karena transparansi. Yang kedua, dengan teknologi informasi, maka pelayanan meningkat menjadi lebih baik kepada masyarakat. Informasi yang tersediakan menjadi lebih akurat dan dapat tersediakan selama 20 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu kantor dibuka. Kemudian, informasi dapat dicari dari rumah, kantor, tanpa harus datang ke kantor pemerintahan. Yang selanjutnya, peran teknologi informasi dalam bidang transportasi. Peran teknologi informasi dalam bidang transportasi seperti transportasi udara, laut, dan darat sangat memerlukan bantuan dari sistem komputer. Penggunaan sistem komputer dalam bidang transportasi seperti di ruang pilot yang digunakan untuk mengendalikan pesawat mulai dari lepas landas, terbang, sampai kepada pendaratan. Begitu juga melalui sistem komputer, maka pilot dapat mengatur kendali pesawat, menghitung ketinggian, mengatur kecepatan, mengetahui bahan bakar, bahkan sampai mendeteksi secara dini terkait dengan cuaca yang dapat membahayakan pesawat terbang. Peran teknologi informasi dalam bidang pendidikan terkait dengan peningkatan produktivitas, akses informasi, media pembelajaran, manajemen pendidikan, penelitian kegiatan, kerja kolaborasi, dan hiburan, musik, video, dan games. Peran teknologi dalam meningkatkan produktivitas, misalnya penggunaan teknologi informasi seperti dalam pengelolaan gambar, pengelolaan angka, pengelolaan suara, dan pengelolaan data sensitif. Informasi teknologi dalam media pembelajaran terkait dengan penggunaan e-learning berupa pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan kecanggihan teknologi informasi. Teknologi informasi dalam manajemen pendidikan terkait dengan sistem pendaftaran yang secara online, sistem pembayaran, hingga dapat sistem registrasi. Kegiatan penelitian juga sudah menggunakan teknologi informasi terkait dengan penggunaan dalam pengumpulan kuesioner, melakukan bentuk e-survei, dan e-kuesioner, dan lain sebagainya. Jadi dengan demikian peran TI sangat mendalam dan luas dalam berbagai aspek kehidupan manusia, memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan efisiensi, aksesibilitas informasi, dan kemampuan untuk mengatasi berbagai tantangan. Kelebihan teknologi informasi. Perkembangan teknologi dan informasi juga memiliki beberapa kelebihan. Utami pada tahun 2021 berpendapat kelebihan teknologi informasi digital yaitu 1. Tingkat aksesibilitas data yang lebih tinggi. Dengan teknologi informasi digital, maka tingkat aksesibilitas data menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Informasi menjadi lebih mudah dan praktis diperoleh melalui internet tanpa harus datang secara langsung atau membeli buku. Selain itu, aksesibilitas juga diperoleh melalui kemudahan dalam melakukan akses informasi dalam bidang pendidikan seperti e-learning. Yang kedua yakni tentang kebutuhan data transmisi. Kelebihan lainnya dari teknologi informasi
adalah kebutuhan data yang terkirim secara cepat ke tujuan, misalnya saat mengirim email. Sehingga dengan kebutuhan data tersebut dapat menciptakan fleksibilitas dalam pertukaran data. Begitu juga aktivitas mengirim dan menerima data dapat dilakukan secara cepat dan dapat mengurangi biaya. Yang ketiga, mendukung perkembangan ekonomi. Perkembangan teknologi informasi digital dapat mendukung perkembangan ekonomi dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru bagi masyarakat, sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran suatu negara. Lapangan kerja yang dihasilkan dari perkembangan teknologi informasi seperti profesi yang berkaitan dengan desainer, grafis, programmer, data scientist. Jadi kesimpulannya adalah semua tantangan ini dapat diatasi dengan strategi yang baik, investasi yang bijak, dan komitmen untuk terus mengikuti perkembangan teknologi, organisasi yang adaptif dan responsif terhadap perubahan teknologi informasi akan lebih mampu menghadapi tantangan ini di masa kini dan masa yang akan mendatang. Yang terakhir yaitu tentang tantangan teknologi informasi. Yang pertama yaitu tentang kejahatan internet. Perkembangan teknologi informasi digital juga disertai dengan munculnya kejahatan internet atau sering disebut dengan istilah cybercrime. Cybercrime ini meliputi terorisme, manipulasi data, pornografi, kebencian, kebocoran data pribadi, peretasan akses yang berujung pada tindakan penipuan atau pembobolan rekening bank. Yang kedua yaitu tentang kesalahan digitalisasi berkaitan dengan data yang didapatkan kadang kurang akurat atau dengan istilah lain adalah hoax. Yang ketiga, ketergantungan. Perkembangan teknologi informasi juga dapat menimbulkan ketergantungan yang besar pada user atau penggunanya. Sebagai contoh, ketergantungan pemain game atau jejaring sosial, sehingga hal ini menyebabkan munculnya berbagai penyakit dan juga terpisahnya dengan kehidupan sosial seseorang. Yang keempat, kompleksitas pengguna teknologi informasi. Salah satu kelebihan kemajuan teknologi informasi adalah lebih fleksibel dan praktis. Namun untuk menghasilkan sistem ini memiliki kompleksitas yang tinggi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya adalah manusia biasa, banyak salah dan banyak dosa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.